Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa qala aidan Iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudin ta'awada. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-64 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, pasti kalian rugi. Ya, Al-Baqarah ayat 64. Jadi ada dua kata di dalam ayat ini yang bisa mengeluarkan kita dari kerugian, yaitu fadlullah wa rahmatuhu, karunia Allah dan rahmatnya. Kita pasti harus berusaha untuk mendapatkan kedua-duanya. Mengapa? Agar kita terhindar dari khosirin, orang-orang yang rugi. Nah, salah satu di antara sekian banyak, ada 8 alasan paling tidak kita caranya supaya kita mendapatkan rahmat. Ada 2 tadi, fadlullah, rahmatuhu, karunia Allah dan rahmatnya. Nah, dalam Quran ada 8 kali kata yang diulang sama, turhamun, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Mudah-mudahan kalian dirahmati. Nah, berkaitan dengan 8 hal ini, ada 2 di antaranya berkaitan dengan Al-Quran. Al-An'am ayat 155, Al-A'raf ayat 204. Ya, Al-An'am ayat 155, Al-A'raf ayat 204. Kedua-duanya berkaitan dengan sikap kita terhadap Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-An'am 155. Dan Quran ini kami turunkan penuh dengan keberkahan. Masukin dulu. Quran kami turunkan penuh dengan keberkahan. Nah, siapapun yang mencari keberkahan dalam hidup jangan jauh dari Quran. Hidup gak akan berkah kalau jauh dari Quran, karena sumber keberkahan itu ada di sini. Mubarak, mubarak. Ya, 1. Fattabi'u, maka ikutilah Quran itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati. Jadi bagaimana kita caranya untuk mendapatkan rahmat? Ikuti Al-Quran, ikuti Quran yang pertama. Kedua, bertakwa kepada Allah. Mengapa kita mencari rahmat? Agar terhindar dari khosirin. Apa dari khosirin? Rugi. Atau mengapa kita berusaha mencari rahmat? Agar kita beruntung. Rugi
rugi banget kita 80-90 tahun mampir di sini dan kita dicap rugi selama-lamanya. Bukan saja rugi dunia, tapi rugi nanti akhirat. Penentuan yang lama itu ditentukan oleh yang sebentar. Penentuan akhir ditentukan oleh awal. Penentuan hari akhirat ditentukan oleh dunia. Beruntung kita di dunia dalam konsep Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita beruntung di akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Itu tadi Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kedua, Al-A'raf ayat 204, surat 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, rukukno. Nah, itu. Dengerin di situ bukan mendengar tapi mendengarkan. Itu dari kata istama'a yastami'u, bukan dari kata sami'a yasma'u. Kalau sami'a yasma'u hanya mendengar. Dari istama'a betul-betul mendengarkan. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Berarti dengan Quran ini ada 3 sikap kita. Pertama, dengarkan, diam. Ketiga, Al-An'am 155, ikuti. Atau kalau kita urutkan, diam, dengarkan, ikuti. Insya Allah ini akan mengantarkan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat rahmat, insya Allah terhindar dari khawasirin. Amin. Ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-10. Oh, terakhir ayat ke-11. Ini kalau bahasa kitanya begini. Ya udah, Muhammad, terhadap orang-orang yang mengatakan, terhadap orang yang menyakiti, terhadap orang yang mengejekmu, fasbir ala ma yaqulun. Dan itu sudah 9-nya. Ya, ayat 10 ya. Lantas orang yang mengejek, orang yang memfitnah, orang yang menyakiti Nabi ini gimana? Apakah cukup dengan Nabi diam saja? Selanjutnya biar Allah yang ngurus gitu loh. Kalau bahasa kita. Ntar kalau kita diam ini tambah jadi Pak Ustaz. Kan itu banyak alasan kita. Enggak, biar Allah yang ngurus. Sampai saya pahami. Dalam masyarakat banyak begitu. Ntar kalau dia begini-begini kita, kalau kita diam ini tambah jadi Pak Ustaz. Gitu. Sikapnya jelas tadi. Sikap yang harus kita lakukan fasbir, sabar. Sementara berkaitan dengan orang itu, apa yang disebutkan tadi, zarni wal mukadzibin, biarkan aku yang ngurus orang ini. Udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Dosa kita tidak bertambah, kejahatan orang itu juga tidak akan nambah, dan mudah-mudahan dia berubah. Tapi kalau kita balas tadi 10 kata yang keluar dari lisannya, kita bantah 1, bisa jadi 100 itu keluar. Betul gak? Tambah merah, mukanya tambah merah. Kalau dia terus diamin aja coba. Lama-lama capek, dia gak punya energi lagi. Karena mengeluarkan kalimat yang seperti itu menguras energi. Tapi gak capek sendiri. Sampai situ ya, gitu. Zarni wal mukadzibin, biarkan aku yang mengurus orang-orang yang mendustakan itu. Baik. Ustaz boleh tanya? Ya. Kan ada perintah yang lain bahwa kita ditugaskan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu dengan tangan, dengan mulut, dan dengan hati. Nah, kalau dalam konteks ayat ini kan disuruh sabar aja deh. Nah, ini konteksnya ini sabar ini hanya untuk ucapan yang bikin jengkel kita itu, atau meluas ke perbuatan mereka yang
menimbulkan kemudorotan. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Cuma tangan ini kita terjemahkan dalam artian luas kekuasaan. Faman lam yastati' fa bilisanihi, siapa yang tidak sanggup dengan tangan maka dengan lisan. Nggak sanggup juga dengan lisan, faman lam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Dzalika adhaful iman, itulah iman yang paling rendah. Sabar dalam konteks di sini adalah upaya untuk menyikapi diri kita dulu, Pak. Jadi kalau kita diganggu oleh orang, gangguan itu bermacam-macam. Tujuan pertama gangguan itu untuk mengacaukan. Kalau kita sudah kacau, maka tindakan kita pun tidak terarah. Jadi kalau saya fasbir itu sabar dulu, sabar, jangan terpengaruh, sehingga kita nanti jelas tahapan-tahapan yang harus kita lakukan apa untuk mengubah mungkar ini. Karena kalau tidak, bisa jadi justru kita juga berbuat mungkar jadinya nanti. Ya gak beda dong dengan dia. Kenapa? Karena adanya ketidaksabaran tadi. Jadi first step, tahap pertama ketika kita berhadapan dengan seperti itu, fasbir. Ini dulu. Ini mau diapain? Ini orangnya enaknya diapain ini. Tapi kita udah dari relax, kita udah nggak terpengaruh. Terserah lu, ya. Kalau perlu suruh bui silakan, gitu. Sehingga jernih kita melihat masalahnya dan tidak tercampur dengan emosi. Kan yang disebut dengan li'a'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itu betul-betul karena Allah, bukan karena diri kita. Oh, ini saya harus membasmi kemungkaran, Pak Ustaz, saya tersinggung. Itu bukan membasmi kemungkaran, itu menyelesaikan ketersinggungan. Beda dong. Melampiaskan amarah jadinya. Iya. Melampiaskan amarah. Ya, sama aja nanti jadinya melampiaskan amarah. Jangan-jangan tujuan utamanya, tujuannya tadi kalau benar untuk membenahi, nggak akan benar itu. Ingin mengurai benang yang kusut, bukannya malah tambah selesai, tambah malah kusut. Ya, jadi ini konsep ini nggak bisa dibantah ini. 14 abad berlaku sudah, bahkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Konsep yang pertama dulu adalah tenangkan diri kita. Itu bahasa tadi, sabar, supaya bisa melihat dengan jernih. Tapi kita balikin lagi ke Nabi. Nabi kalau pribadinya yang diusik, pribadinya diejek, pribadinya dilemah, dilecehkan dan sebagainya, itu Nabi nggak begitu marah, diam aja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Allah, nah baru biasanya Nabi merah telinganya. Beda dengan kita kan. Kita kalau sudah berkaitan dengan pribadi, ini bisa bolong urusannya. Gitu. Bisa bolong itu urusannya pribadi. Ya, tapi Allah yang dilecehkan orang, Allah yang diinikan orang, inilah harmonisnya hubungan Allah dengan Rasul. Gitu. Ketika Rasul yang diejek, Allah tampil membela. Keren gak? Nabi diam, disebut majnun, Nabi diam. Disebut syair, tukang syair, diam. Nabi disebut buta huruf, Nabi disebut macam-macam itu. Nabi diam. Dalam diamnya Nabi, Allah turun memberikan pertolongan. Dalam diamnya Nabi, Allah turun memberikan pembelaan. Jadi kalau begitu, nah kita kan selama ini mengandalkan diri kita sendiri. Ini gak benar Pak Ustaz, kalau gak diklarifikasi nanti, ini gak benar ini, kalau gak ditabayun. Iya, tabayun itu bagaimana yang disebut dengan tabayun? Tabayun itu dengan kepala dan hati dingin mendudukkan persoalan. Tapi kalau dengan panas bukan tabayun namanya, berantem. Ini kalau kita bayar
bayangkan 14 abad yang lalu, ini konsep suatu yang sangat luar biasa. Kita nggak akan dapat itu melihat apa yang harus dilakukan, step-stepnya mana yang harus didulukan, dari mana harus mulai, kapan harus mulai. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang memiliki kesabaran. Karena sabar itu alat untuk dapat melihat segala sesuatu dengan jernih. Karena kalau enggak sudah bercampur aduk, ada unsur emosi, ada unsur pribadi, ada unsur macam-macam nanti. Nah, kemudian kita berlindung di balik itu dengan kata kami lillahi ta'ala Ustaz. Jangan diseret-seret lillahi ta'ala untuk urusan pribadi. Betul? Gitu. Ya. Baik, ayat ke-12. Inna ladaina ankala wa ja'ima Inna ladaina ankala wa ja'ima. Saya bahas ini dulu. Naklun. Nakal. Ini jamak ya. Ini jamak. Tunggalnya naklun. Naklun artinya penghalang. Nakala berarti menghalangi. Berarti akala penghalang. Oke, saya ulang. Angkalan itu jamak dari naklun. Naklun adalah kata benda, masdar kan? Masdar artinya penghalang. Kata kerjanya nakala. Nakala berarti menghalangi. Ini dari segi bahasa. Arti bahasa. Saya boleh dong, Bu, ini terjemahannya apa ini? Nakala di situ. Belenggu, oke. Itu yang saya maksud. Karena kalau kita tidak tahu kata dasar ini, kita tahu nanti ini semua belenggu, ini belenggu, gitu ya. Jadi ada arti harfiahnya dulu. Belenggu itu sendiri وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. Aghlal ini belenggu, arti aslinya belenggu. Aghlal ini belenggu diambil dari kata penghalang. Jadi fungsi ini untuk menghalangi. Fungsi ini untuk menghalangi orang yang membaca Quran
Jangan sampai dia mendapatkan posisi yang sah. Dipahami? Ini artinya orang-orang yang terdahulu yang sudah disebutkan tadi mukadzibin, ulin nikmah. Masih ingat kemarin apa bedanya ulin nikmah dan ulin nikmah? Kalau nikmat, kalau sederhana. Ulin nikmah positif, ulin nikmah negatif. Nikmat yang diberikan oleh Allah tapi dipergunakannya dan diperolehnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh, maka disebut ulin nikmah. Kalau kita berharap mudah-mudahan kita ulin nikmah. Tuh. Nah di sini angkalan tadi artinya penghalang, kemudian diterjemahkan dengan aglalan. Aglalan artinya belenggu. Ya. Mengapa tidak pakai aglalan saja? Kalau aglalan di sini maka artinya hanya sekedar belenggu. Tapi di sini penekanannya bukan di sekedar belenggunya. Dengan harapan agar orang yang membaca ini terhalang. Jangan sampai dapat ini. Bisa dipahami? Berarti ketika kita membaca Quran tadi, ketika kita membaca Al-Quran itu idealnya itu merupakan protes ke diri kita. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kami masuk dalam kelompok ini. Nah itulah tujuannya tadi. Begitu berkaitan dengan surga, ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk di dalamnya. Jadi kalau seakan-akan bahasa sederhananya begini, cukup mereka saja yang sudah masuk ke jarimah ini, cukup mereka saja yang sudah dibelenggu. Kalian yang masih berpeluang. Kenapa saya sebut masih berpeluang? Hidup itu adalah peluang. Karena kalau sudah tidak hidup lagi, kalau sudah mati, habis segala peluang. Sampai situ saya pahami. Kita berpeluang kalau misalnya di saat ini masih berkubang dengan ini, berkubang dengan mukadzibin, berkubang dengan dosa dan kemaksiatan, kita masih punya kesempatan untuk mengubah itu semua. Nah, dibacalah ayat ini, akalan mencegah menghalang. Jangan sampai terjerumus, terkelompok ke dalam golongan yang sama. Nauzubillah min dzalik. Jahim udah neraka jahanam. Inna sesungguhnya ladaina di sisi kami, ladaina di sisi kami angkalan belenggu. Tapi ketika kita sebut belenggu, sekarang kita sudah tahu bedanya. Apa bedanya angkalan dengan aglalan? Ya. Kalau ini belenggu dalam bentuk yang fisik, kalau ini tadi orientasinya untuk menghalangi orang lain jangan berbuat yang sah. Inna sesungguhnya ladaina di sisi kami angkalan belenggu-belenggu yang berfungsi sebagai penghalang, wajahima dan neraka yang menyala-nyala. Ayat ya aglan belenggu, syair menyala-nyala. Nah jadi kalau kita lihat dari segini, di Quran itu dalam maksud yang sama tidak banyak kata pengulangan, karena kalau diulang lagi Allah dan lagi tidak efisien bahasanya. Gitu. Kerennya bahasa Allah ini. Kadang-kadang kita begini, bahasa itu aja dibolak-balik, Padahal, nah orang yang membolak-balik dari kata itu saja dapat kita pahami vocab
ya putarannya. Balik lagi ke situ lagi. Berarti ini vocabnya sedikit. Orang yang baca Quran harusnya vocabnya banyak. Iya, vocab kita harusnya banyak. Ya, inna ladaina sesungguhnya di sisi kami angkalan belenggu-belenggu yang berfungsi sebagai penghalang, wajaima dan neraka yang nyala-nyala. Disebut lagi dalam lain sairo juga artinya menyala-nyala. Ini hubungannya dengan apa? Allah menangani orang yang ulin nakmah. Kan kalau dia sebelum berarti ada ulin nakmah, ada mukadzibin kan? Mukadzibin, ulin nakmah, ujungnya jahim, kan itu. Kalau kita sederhanakan ayat ini, ulin nakmah, mukadzibin, jahim. Diberi nikmat, tapi kemudian mendustakan, ujungnya. Nah, inilah tujuannya tadi supaya kita yang hari ini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mukadzibin. Karena kalau tidak berubah dari mukadzibin, enggak bisa dibantai. Perjalanan akhirnya akan bermuara di sini. Nauzubillah min jahim. Inna panjang enggak? Panjang pendek. Enggak pendek. Inna ladaina ankalan wa jahima. Inna ladaina ankalan wa jahima. Lagi. Inna di ujung ja kemudian hak kecil, ya kan? Jahima perjelas bunyi haknya, hamdas. Wajahima inna ladaina ini ada alif bertemu dengan alif lagi 2 harokat bertemu dengan alif kan di 5 harokat. Inna ladaina ankalan wa jahima. Ya. Sikap yang kita ambil yang paling awal adalah na'udzubillah min gitu, na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau ini kita hubungkan dengan ayat sebelumnya berarti ini berkaitan dengan 3 hal.
ulin nikmah, asalnya ulin nikmah, kemudian mukadzibin jadinya ulin nakmah, kan itu. Ulin nikmah mukadzibin jadinya ulin nakmah, ujungnya jahimah. Ustaz, kok mana naunnya naun dari Ustaz kan di sisi kami belenggu kadang yang susah. Allah yang membelenggukan. Hinanya Allah bukan Ustaz. Nah, Ladaika ya kami Allah. Iya, pokoknya segala informasi yang negatif yang kita tidak suka itu tutup saja dengan naudzubillah min dzalik. kesannya sini emang arahnya negatif itu Ustaz, bukannya Allah yang membentengi neraka gitu. Bukan. Iya, itu fungsinya di sini untuk membentengi tadi, tapi di sini disebutkan belenggu di neraka itu ada belenggu. Itu. Iya, tambah lagi sini jahim, neraka jahanam. Iya? Iya, Pak. Masih dengan angka lain. Tadinya kan dikasih menang buat sebentar kata Ustaz. Orang-orang yang wajib mereka kasih kesempatan nanti biar mereka terhalang sebagai kata Iya. ya, jadi ini kasih kesempatan ke orang-orang yang wajibin tadi biar kasih kata Allah kan saya kasih menang buat sebentar gitu kan. Iya. Nah, apakah ini posisi yang paling ini jadi biar mereka terhalang sebagai penghalang neraka jahanam? Iya. Memberikan kesempatan. Kalau kita paham, kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya sebut tadi, umur adalah kesempatan. Kan bahasa kita, ngapain sih orang yang begitu, kenapa nggak langsung cekek aja gitu? Iya kan? Ngapain sih yang begitu langsung nggak dipateni aja? Gitu. Biar dia punya kesempatan. Diharapkan dengan waktu yang berjalan, ininya berpikir, ininya merasa, ini berpikir, ini merasa, hubungkan dengan kehidupan, gitu. Tapi kalau potensi berpikir dan merasa dan dihubungkan dengan kehidupan tadi sudah stuck, apa yang disebut stuck? Karena biasanya kita berputar di lingkaran yang sama dan sulit untuk keluar dari itu, betul? Apalagi kalau tidak mau mengubah lingkaran hidup kita, sehingga itu aja kayak obat nyamuk dibakar, bukan tambahin, dibakar tambah sedikit, muter di situ aja coba. Ya, nah kita ini supaya kita bisa mempunyai ruang di sini kita untuk berpikir beda. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi, fanzuru. Pertama fasiru, berjalan. Kedua fanzuru, perhatikan. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana endingnya orang yang lulus? Pelajari, hubungkan ke diri. Nah, baru nanti ilmu itu membentuk karakter. Selama ini mengapa ilmu tidak membentuk karakter orang yang berilmu itu? Karena dia hanya mempelajari orang dan tidak menghubungkan dengan diri. Fanzuru, maka perhatikan. Ya, jadi tadi wa amhilhu, apa ujung sebelumnya? Wa mahilhum qalila, kan itu wa mahilhum qalila, berilah tangguh mereka sebentar. Bisa dua maknanya, bisa memberi tangguh ini tujuannya mudah-mudahan dia bisa bertobat, atau memberi tangguh itu biarin dulu sebentar dia menikmati hidup dunia ini yang menurut dia nikmat. Karena sebentar keluar dari sini dia tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun.
Yang dia dapat adalah angka wajahi. Makanya dalam doa kita, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan hidup bagi kami untuk menumpuk, untuk menambah nilai-nilai kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikan kematian bagi kami rohatan. Rohat itu istirahat. Jadikan kematian bagi kami sebagai istirahat. Istirahat dari apa? Dari segala keburukan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Beda dengan tadi. Biarkan mereka merasakan nikmat dunia ini sebentar lagi. Habis ini, ketika mereka mati, mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikit pun sampai akhirnya. Jadi wa mahilhum qalilan, beritahu mereka sebentar. Kalau saja memahami hakikat waktu yang diberikan oleh Allah, pada dasarnya seperti ini. Ada seorang koruptor yang diancam hukuman mati, kemudian berubah menjadi seumur hidup ya. Ini nggak berubah yang ini. Yang hukuman mati. Iya. Esensinya kan sama aja, seumur hidup dengan hukuman mati ya. Sakar mula. US sakarmu gitu. Nah sekarang kita bahas ini. Ada orang yang menghadapi hukuman mati, tapi sebelum 2 hari sebelum hukuman mati itu ditentukan besok tanggal 13, tanggal 14 pukul 00 eksekusi dilaksanakan. 2 hari sebelumnya orang yang di sini tadi itu dikasih makan enak-enak, kira-kira masih bisa nelen nggak? Iya kan? Wes Pak, mau makan apa? Tinggal ngomong. Dikasih makan semuanya. Kalau kita memahami hakikat umur, ya seperti itu. Jadi biarkan aja dulu mereka makannya sudah dikasih makan, malah ujung-ujungnya dikasih yang enak. Karena habis ini nggak ada enak lagi bagi dia. Karena dunianya tidak diisi untuk menambah kebaikan. Akibatnya kematian adalah mendapatkan syarrin, dipenuhi oleh syarrin dan keburukan. Alhamdulillah. Itu dia. Wa mahilhum qalila, beri tangguh mereka sebentar. Jadi ada 2 makna beri tangguh tadi. Beri tangguh itu mudah-mudahan kalau mereka masih belum error, masih bisa balik maning ke yang benar. Tapi kalau memang sudah error di sini ya, lingkaran yang sudah nggak bisa berubah lagi, ya wes, biar nikmati dulu. Karena habis ini dia akan mendapati kenikmatan lagi. Perlu hidayah nggak itu Ustaz untuk menjadi baik? Iya, tapi kalau sudah seperti itu keadaannya sulit, Bu. Begini tadi. Wa ja'alna fi a'naqihim aghlala wa fahiya ila al-anqari fahum muqmahun. Ini makna ininya begini. Apa yang kita kerjakan dalam hidup ini pada dasarnya membuat belenggu sendiri. Kalau kita sudah terpola begini terus dengan lingkaran yang sama, sulit untuk bisa keluar. Sehingga akibatnya kita terbelenggu oleh perbuatan kita sendiri. Nah, sementara hidayah itu didapat kalau dalam konteks manusia. Ini beda, kalau Allah mau beri siapa saja bisa kan itu. Kita tidak bahas itu urusan Allah. Dalam konteks manusia, hidayah baru mungkin bisa dapat kalau dia berpikir out of the box, keluar dari lingkarannya itu, gitu. Tapi kalau masih di situ aja, nggak akan dapat. Ya, nggak akan dapat. Jadi bahayanya perbuatan itu.
Saya sudah sering sebutkan sebuah ungkapan, tanam gagasan, petik perbuatan, tanam perbuatan, petik kebiasaan, tanam kebiasaan, petik karakter, tanam karakter, petik nasib. Gagasan hubungannya dengan nasib. Sementara gagasan itu ada dua kemungkinan. Ada gagasan yang positif, ada gagasan yang negatif. Kalau positif gagasannya, insya Allah nasibnya akan positif. Nah, untuk keluar dari kebiasaan yang negatif, ini harus jalan. Karena kalau nggak jalan, nah ini bisa jalan kalau kita keluar. Ya Pak. Ketika pengaman neraka kan kemarin banyak sakar kemarin, sekarang jahit. Tergantung kalimatnya bagaimana? Iya. Allah menyebut neraka itu dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Penyebutan sebanyak-banyaknya itu untuk membuat kita mengenali, kenal banget, gitu ya. Jadi supaya mengapa kita harus kenal banget? Supaya tambah rasa tidak sukanya kita kepada neraka ini. Ya, menyala-nyala, yang membakar, yang macam-macam, ya, gitu, ya. Apa? Inna ladaina ankalan wa jahima. Ya. Inna ladaina ankalan wa jahima. Wa ta'aban dha wasfin wa adaban alima. Wow di sini, wow. Ini namanya wow jamak. Wow jamak artinya maksudnya wow menggabung, menghimpun. Wow menghimpun. Berarti tadi kan di sisi Allah tadi ada berapa sudah? Ankalan, wajahima. Sekarang kita lagi wa ta'aman zabuswatin, tambah lagi wa azaban. Jadi digabung semua. Ta'am apa artinya? Makanan. Ta'am makanan. Zabuswatin. Ini penampakannya zu, kemudian za, artinya mempunyai, ya. Za, zi, zu, ini artinya mempunyai. Wussa,
Apa busok itu? Sesuatu yang terdapat di sini. Dimasukin, ditelan nggak bisa, dimuntahin nggak bisa. Nyumbat di sini. Namanya busok, zal busok. Jadi apapun itu namanya, yang jelas kalau di sini makanan. Makanan yang dimaksud, yang menjadi busok itu tadi atau yang dimakan itu. Surat ke-37 ayat 64. Surat 44 ayat 43. Innaha syajaratun takhruju min aslil jahim. Innaha sesungguhnya dia syajarah pohon khuldi. Takhruju min pohon zakum maksud saya. Khuldi pohon zakum. Takhruju min aslil jahim, keluar dari dasarnya neraka. Ini yang tadi gusok, dari gusok, penyumbat, masuk nggak bisa, keluar nggak nih. Kita jangankan menyumbat begitu, kita kena makan ikan durian kan? Siksa. Banyak banget, ya. Oke, terus lagi Al-Quran. Inna syajaratal zaqqum. 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 Sesungguhnya pohon zaqqum itu, kalau dihubungkan dengan As-Saffat ayat ke-64,
pohon zakum itu keluar dari dasar neraka. Disebutkan lagi di dalam surah yang lain, ta'amul athim, itulah makanan orang-orang yang berdosa. Wa ta'aman, dan makanan dza wusah, yang menyumbat, wa adzaban alima. Berarti sudah 3 di sini, 3 4. Angkalan wa jaima, ta'aman dza wusah, adzaban alima. Ada 4 kan? Ada 4. Jadi kata Allah, biar aku yang ngurus dan aku beri tanggung mereka sebentar. Kalau penangguhan itu tidak mengubah mereka tetap dalam kondisi yang sebelumnya mukadzibin, maka dia akan berhadapan dengan 4 hal. Akalan, jahima, ta'aman dza wusah, adzaban alim. Na'udzubillah min dzalik. Fir'aun ya Ustaz, seperti itu. Salah satu di antaranya. Ini kan berkaitan dengan Nabi Muhammad kan ini. Jadi ini orang-orang kafir yang ada di Mekah di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Muhammad. Ya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Walid bin Mughirah bukan? Ya, Walid bin Mughirah. termasuk. Pokoknya sekelompok-kelompok Abu itulah. Sekelompok-kelompok Abu itulah pengecualiannya pelosok. Wa ta'aman dza wussatin wa 'adzaban alima. Wa tadi inna ladaina, ya, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza wussatin wa ladaina. 1, 2, 3. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza wussatin wa 'adzaban alima. Sekarang pokoknya nggak akan lupa lagi, pokoknya hafal selama-lamanya. Modelnya sekarang kalau saya nanya hafal, alhamdulillah hafal, alhamdulillah saat hafal sekarang. Kok pakai hafal sekarang sih? Maksudnya punya rencana besok nggak hafal. heran Pak di sini Bahwa itu katanya ada di dalam karena di sini ada pohon itu kan biasanya dari
neraka gitu. Dia nggak mempan dibakar api neraka itu pohon itu pohon daun tadi. Ya, pohon itu di dalam neraka mempan. Wallahu a'lam. Ya, bagus pertanyaannya. Iya kan? Neraka kan api. Di dalamnya ada pohon. Sederhana jawabannya wallahu a'lam. Tapi yang jelas apapun itu bahwa itu adalah sesuatu yang bisa bahasa apa adanya, bisa juga bahasa sindiran. Wallahu a'lam. Saya akan berani bahas gitu ya. Itu wilayahnya nggak banyak manfaatnya kalau dibahas. Kemungkinan sesatnya banyak. Mendingan yang itu wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bagi kita cukup meyakini bahwa di sana ada syajarat zakum. Dari mana pohon zakum ini tumbuhnya? Dari dasar neraka. Kan kalau kita bawa bahasa kita sekarang kan nggak nyambung, Pak. Iya, neraka kan api. Sementara pohon itu sumbernya kalau kita kan bawah itu akar itu untuk nyari makanan kan itu. Nah jadi kita break dulu ini nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Akal di sini kamu diam, benar. Samikna, itu dia. Cuman masalahnya gitu kan, kalau kita sama cucu nanya gitu sama. Harusnya laut dari api katanya, ikannya bagaimana? Pertanyaannya begitu. Ya, dituntut untuk bisa menjawab, ya dituntut untuk bisa menjawab atau bisa mengalihkan pertanyaan. Tapi tidak boleh menjawab yang salah. Ya, tidak boleh menjawab yang salah. Di kekritisan kadang-kadang seperti itu muncul begitu. Ya, kita tidak dibolehkan menjawab yang salah. Kalau nggak bisa jawab, kan kita kakek malu lah bilang nggak bisa. Ya, tapi jujur aja, waduh kakek nggak ngerti, itu hanya Allah yang tahu. Boleh. Atau supaya dia tidak penasaran dan dia terus dilayani cara berpikirnya, belokin aja ke yang lain secara halus, ya, secara halus. Itu cara berdiskusi di zaman sekarang. Tambah dengan cucu-cucu yang, ini yang luar biasa, kritisnya luar biasa. Ini ngapa sih? Gitu. Sebenarnya ibu bapak sekalian, kita dulu waktu kecil juga begitu, ya. Kita dulu waktu kecil juga begitu, kritis. Apa sih? Cuma sayang bertambah usia, bertambah kurang kritis itu kan modal untuk dapat ilmu. Ngapa begini? Nah orang yang sukses mempertahankan kekritisannya sampai di usia yang dewasa sampai selanjutnya, maka dia akan terus berusaha mencari jawaban. Jawaban itu adalah ilmu. Ya, udah serada, baru pusing ya. Itu yang mematikan kekritisan tadi. Ya. Kadang-kadang kita anggap anak-anak nggak sopan, padahal itu juga begitu. Dulu pada dasarnya semua anak-anak itu dengan bekal kekritisan itu. Ya Bu. Ustaz, kan gini, neraka itu setan-setan masuk neraka. Kan setan diciptakan dari api, neraka api. Apa ketemu api kan nggak mati, Ustaz. Ada satu jawaban, saya ketemu satu jawaban itu. Jawabannya bukan jawaban ilmu. Ini tangan kita kulit ya Bu. Ini kan kulit kan ya. Pipi kulit kan. Coba tapukin tangan ke pipi, sakit nggak? Kan sama-sama kulit. Itu keren menurut saya cara menjawabnya tadi. Ya. Nah kalau jawaban yang amannya lagi, wallahu a'lam, sudah selesai. Kayak gitu, wallahu a'lam. Tapi menarik, kadang-kadang orang nggak puas dengan jawaban itu. Saya selalu juga dengan bahasa sindiran. Ini kan kulit nih, ini kulit. Coba tapukin kejam. Sakit kan? Sama dong tadi, api sama api tadi. Ya? Makin menyala gitu ya, makin menyala. Ya? Nah, wallahu a'lam. Sama Quran. Ayat selanjutnya, insya Allah kita bahas Sabtu besok. Ini sudah beda cerita. Ya, sudah beda cerita.
Yauma tarjufu kan? Gitu. Hari. Jadi mulai dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi, Allah perintahkan untuk qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alaihi qalila wa rattilil qur'ana tartila misalnya. Kemudian inna laka fil nahari sab'an tawila, karena pada waktu siang kita harus penuh dengan kesibukan. Wa turisma rabbika wa tabattal ilaihi tartila kemarin. Ya, betul-betul fokus dalam beribadah. Kemudian berkaitan dengan sikap yang didapati oleh Nabi, perlakuan orang kafir Mekah, orang musyrikin Mekah. Allah bentengi Nabi dengan satu kata, fasbir ala ma yaqulun. Sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila, hijrah dari mereka dengan hijrah yang indah. Nah, kemudian bagaimana mereka? Itu dia urusannya tadi. Ya. Zalmi wal mukadzibina ulin na'mah wa mahilhum qalila inna ladaina